Pemirsa, pandemi corona yang belum mereda sangat memukul sektor perekonomian, tidak terkecuali UMKM. Jika pada tahun-tahun sebelumnya para pelaku usaha menengah bisa meraup untung berkali-kali lipat saat Ramadan, tahun ini menjadi lesu. Salah satu toko makanan dan souvenir khas Betawi yang berada di Jalan Swadaya, Jakarta ini sepi sejak pandemi corona melanda. Pemberlakuan PSBB pun membuat sang pemilik usaha terpaksa tutup 3 gerainya di lokasi-lokasi strategis. Hal ini berimbas pada turunnya omset hingga 70%. Rumah oleh-oleh khas Jakarta bermerek dagang Romlah ini pun harus merumahkan sebagian karyawannya. Tidak sampai di situ, agar bisnisnya tidak berhenti, sejumlah produk dihentikan sementara pembuatannya. Dari perusahaan kita memang ada beberapa karyawan yang kita bekerja di rumah, work from home ya. Terus ada juga yang bekerja sebagai kasir di toko, itu hanya 2-3 orang yang ada di toko, yang lainnya kita rumahkan. Segi omset itu kita memang menurun sekali dari tahun lalu untuk session Ramadan ini. Nah, tapi kita ada kita punya pivot lain. Nah, itu pivot bisnis, jadi memanfaatkan aset yang ada. Sementara itu, Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sumatera Utara merilis data 80% pelaku UMKM gulung tikar selama pandemi corona. Banyaknya masyarakat memilih untuk tetap berada di rumah menjadi salah satu penyebab pelaku UMKM tidak lagi berproduksi. Produsen pun kehilangan jalur pemasaran lantaran para distributor memilih berhenti beroperasi. Drastis turun, bahkan produksinya juga anjlok, bahkan sampai penjualan. Di saat kita juga berproduksi tidak ada pembeli. Barang-barang yang sudah dititip juga di tempat penjualan atau pusat oleh-oleh atau dimanapun itu dikembalikan. Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebuah usaha pembuatan roti terancam gulung tikar. Selain penurunan jumlah penjualan, beberapa bahan dasar pembuatan roti mengalami kenaikan harga. Untuk menyiasatinya, produksi roti dikurangi mengikuti permintaan pasar. Sebagai alternatif, penjual memanfaatkan media sosial untuk promosi barang serta pengiriman langsung kepada pelanggan. Para pelaku usaha juga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat agar usahanya tetap berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan.